Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga akan menjadi hal yang amat dinantikan oleh sebagian orang tua. Namun demikian, menjadi orang tua, selain menjadi panutan juga punya banyak kewajiban. Ayah dan bunda harus paham apa saja kewajiban orang tua terhadap anaknya yang harus dipenuhi. Dalam Islam, anak sesungguhnya merupakan titipan dan berhak mendapatkan hak dari kedua orang tuanya. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapanpun Allah ingin mengambil kembali titipannya tersebut, maka tidak akan ada yang dapat menghalanginya, oleh karenanya jangan pernah menyia-nyiakannya. Segala perilaku anak selama di dunia adalah tanggung jawab orang tuanya. Termasuk mendidik, dan mengasihi seorang anak itu adalah tanggung jawab orang tuanya. Dengan demikian maka memberikan pengetahuan agama terhadap anak juga adalah merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Bukan hanya anak saja yang harus memenuhi kewajibannya pada orang tua, melainkan kewajiban orang tua terhadap anaknya pun harus dipenuhi. Salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberikan pendidikan yang layak dan baik untuk anaknya sebagaimana hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik." Hadis riwayat Al-Hakim, nomor 7679. Selain hadis di atas terdapat perkataan yang berharga dari Imam Abu Al-Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Beliau berkata, perlu diketahui bahwa metode untuk melatih, mendidik anak-anak termasuk urusan yang paling penting dan harus mendapat prioritas yang lebih dari urusan yang lainnya. Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya dan kalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga dan murni yang belum dibentuk dan diukir. Dia menerima apapun yang diukirkan padanya dan menyerap apapun yang ditanamkan padanya. Jika dia dibiasakan dan dididik untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Dan setiap orang yang mendidiknya, baik itu orang tua maupun para pendidiknya yang lain akan turut memperoleh pahala sebagaimana sang anak memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukannya. Sebaliknya, jika dibiasakan dengan keburukan serta ditelantarkan seperti hewan ternak, niscaya dia akan menjadi orang yang celaka dan binasa serta dosa yang diperbuatnya turut ditanggung oleh orang-orang yang berkewajiban mendidiknya. Kitab Ihya Ulum Al-Din Juz 3 halaman 72. Senada dengan ucapan Al-Ghazali di atas adalah perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu dia membiarkan begitu saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua mengabaikan mereka, serta tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Orang tua yang menelantarkan anak-anaknya ketika mereka kecil telah membuat mereka tidak berfaedah bagi diri sendiri dan bagi orang tua ketika mereka telah dewasa. Ada orang tua yang mencela anaknya yang durjana, lalu anaknya berkata, "Ayah, engkau durjana kepadaku ketika kecil, maka aku pun durjana kepadamu setelah aku besar. Engkau menelantarkanku ketika kecil, maka aku pun menelantarkanmu ketika engkau tua renta." Kitab Tuhfah Al-Maudud Hal 125. Terkadang dalam mendidik anak terutama memberikan pemahaman dalam hal agama selalu aja ada kendala dalam menyampaikannya, maka dari itu penting bagi ayah dan bunda untuk mengetahui gaya belajar yang tepat untuk memberikan pemahaman yang baik tentang agama Islam. Untuk mengetahui gaya belajar yang tepat untuk anak-anak alangkah baiknya ayah bunda mengajak anak-anaknya untuk datang ke psikolog sejak dini, agar kita sebagai orang tua bisa menerapkan gaya belajar yang tepat untuk anak-anak kita. Kali ini Ruang Ilmu akan berbagi tips untuk mendidik anak-anak dengan gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah tipe belajar yang mengedepankan indera pendengar. Gaya belajar ini dilakukan dengan mendengarkan sesuatu, bisa dengan mendengarkan kaset audio, kuliah ceramah, diskusi, debat dan instruksi perintah verbal. Karakteristik gaya belajar ini benar-benar menempatkan pendengarkan sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Ayah dan bunda bisa mendengarkan dan meminta anak untuk mempraktekkan lagu-lagu berikut. Tidak perlu menangis ketika kakak bangun tidur. Tidak perlu mengamuk ketika
Ketika kakak bangun tidur, kalau bangun kakak takut langsung panggil ayah bunda. Kalau bangun mau pipis langsung ke kamar mandi. Kalau bangun kakak haus langsung ambil minumnya. Kalau bangun kakak bisa tersenyum lagi. Insya Allah kakak jadi anak yang salih. Jangan lupa baca doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semangat untuk belajar berani tidur sendiri. Assalamualaikum. Bereskan buku dan mainan. Rapikan buku dan mainan. Ambil bukunya, simpan di raknya. Ambil mainannya, taruh di boxnya. Anak yang baik selalu menjaga apa yang telah Allah berikan. Anak yang baik pahami bahwa semua titipan Allah. Bangun, bangun, hari sudah subuh, pagi subuh sekali. Bangun, bangun, ayo sholat subuh sebelum terbit mentari. Sholat subuh, ayo dikerjakan, harimu penuh keberkahan. Sholat subuh, jangan dilewatkan, pintu jannah jadi tujuan. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun, doanya naik. Angkat tanganmu, panjatkan doa. Allahumma shayyiban nafi'an. Belajar pipis sendiri, langsung ke kamar mandi. Belajar cebok sendiri, gunakan tangan kiri. Pipis jangan ditahan, nanti pipis di lantai. Kalau mau pipis bilang ayah bunda, langsung ke kamar mandi, jongkok di toiletnya. Demikian tips mendidik anak-anak dengan gaya belajar auditori. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.